Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sri Wahono. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengkritisi dari surat edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020, yaitu tentang pelaksanaan ataupun pedoman pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Bagaimana cara mengaplikasikan pedoman pelaksanaan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh ini ke dalam pembelajaran nanti yang akan kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Ada beberapa hal yang di dalam surat edaran tersebut yang perlu kita bersama cermati di pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa COVID-19 ini, yaitu di surat edaran yang telah dirilis oleh Sekjen Kemendikbud dalam hal ini. Ada dua poin yang perlu kita tekankan di sini, yaitu yang pertama bahwa belajar dari rumah selama darurat penyebaran COVID-19 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19. Yang kedua, belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh atau dalam hal ini daring, dan atau pembelajaran jarak jauh melalui luring atau luar jaringan. Kedua hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini. Ini untuk surat edaran nomor 15 tahun 2020, intinya adalah yaitu bagaimana terkait dengan belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh baik daring maupun luring. Nah, di sini akan kita sampaikan yaitu terkait bagaimana metode dan media pelaksanaan pembelajaran yang ada dalam surat edaran tersebut, di mana di sana di surat edaran tersebut dicantumkan bahwa metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah yaitu bisa kita laksanakan pembelajaran tersebut secara jarak jauh itu dibagi menjadi dua yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu bisa daring atau online maupun bisa offline ataupun luring. Ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, untuk media pembelajaran jarak jauh yang perlu kita tekankan bahwa pembelajaran jarak jauh di sini kita bisa menggunakan KW atau headset maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring lainnya, yaitu diantaranya untuk beberapa portal yang disampaikan terkait dengan informasi terkait dengan COVID-19 bisa Bapak Ibu akses di bagian sini di https://covid19.go.id atau bersama hadapicorona.kemendikbud.go.id. Ini terkait dengan informasi terkait dengan COVID-19. Barangkali kalau dalam hal ini perlu kiranya nanti anak didik kita juga akan kita pahamkan tentang informasi tentang COVID-19 ini. Yang berikutnya, media pembelajaran daring yang bisa nanti kita gunakan yang sudah ditawarkan atau diberikan oleh pihak Kemendikbud banyak sekali. Ini ada
rumah belajar, ada TV edukasi, ada pembelajaran digital, ada tatap muka daring program Sapa Duta Rumah Belajar, ada LMS Siajar Simolek, aplikasi daring untuk paket ABG, guru berbagi, membaca digital, video pembelajaran, suara edukasi Kemendikbud, radio edukasi Kemendikbud, dan seterusnya. Ya. Ini mengenai media pembelajaran daring yang bisa kita akses cukup banyak, Bapak Ibu. Hal ini ada keuntungan dan kelebihannya. Keuntungannya, dengan berbagai sumber media yang sudah disiapkan ini, kita akan semakin tambah khasanah wawasan keilmuan kita terkait dengan materi pelajaran yang akan kita ajarkan. Tetapi di sini juga ada satu kelemahan untuk para guru. Dengan disiapkannya sumber dan media pembelajaran oleh Kemendikbud, guru seakan akan dininabubukan tidak, yaitu menjadi kreatif terhadap model maupun media pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi guru itu akan menjadi lebih pasif. Jadi seakan guru hanya menggunakan media maupun sumber belajar yang sudah disiapkan. Kemudian yang berikutnya di sini, untuk media dan sumber belajar yang model atau luring, luar jaringan, bisa menggunakan televisi, contohnya program belajar dari rumah melalui TVRI, bisa juga menggunakan radio, bisa juga menggunakan modul belajar mandiri dan lembar kerja, bisa juga menggunakan bahan ajar cetak, bisa juga menggunakan alat peraga dan media belajar dari Anda. Ini yang model luring. Nah, dari apa yang kita paparkan di depan, khususnya kita hanya fokus pada media pembelajaran yang disampaikan di surat edaran tersebut. Saya mencermati, saya mengkritisi bahwa tadi sudah kita sampaikan, untuk media pembelajaran yang ditawarkan kepada guru oleh pihak Kemendikbud itu bisa menjadi sebuah bumerang bagi guru. Bisa dalam kondisi hal tersebut guru akan menjadi lebih baik, tapi juga bisa dengan bahan ajar yang sudah disiapkan oleh pihak Kemendikbud melalui tautan-tautan tersebut, itu akan mematikan kreativitas guru pada umumnya. Dikarenakan para guru hanya siap untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan contoh-contoh, dengan menggunakan bahan ajar yang sudah ada. Jadi tidak bisa disesuaikan dengan silabus yang telah dikembangkan oleh satuan pendidikan. Oleh karena itu, di sini saya mengkritisi, menurut pendapat saya, bahwa media pembelajaran untuk model daring maupun luring yang telah ditawarkan oleh pihak Kemendikbud melalui SE nomor 15 tahun 2020 ini kepada guru, menurut saya itu kurang bagus untuk kita kembangkan sebagai bahan ajar guru. Kenapa? Alasannya simpel bagi saya. Satu, tidak sesuai dengan silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Jelas ini terkait dengan bahan ajar yang disampaikan atau yang ada di laman-laman yang sudah dirilis tadi, itu pasti bisa dipastikan tidak akan bisa yaitu sesuai dengan silabus yang dikembangkan.
Hanya barangkali kalau sebagai khasanah untuk kita nanti menyampaikan pelaksanaan pembelajaran secara real, laman-laman tersebut itu bisa digunakan sebagai pendukung saja. Bagi saya, menurut saya seperti itu. Alasan yang kedua, kurang sesuai dengan intake dan karakter siswa di mana siswa tersebut berada ataupun di satuan pendidikan siswa tersebut berada. Oleh karena itu, untuk alasan saya di sini kita sampaikan, sebaiknya untuk intake ataupun karakter siswa dalam sebuah daerah itu nanti perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan sistem bahan ajarnya. Kemudian yang ketiga, alasan saya mengapa saya tidak setuju dengan laman yang ditawarkan tersebut, karena akan membuat guru menjadi kurang kreatif di dalam mengkreasi pembelajarannya. Kenapa? Karena guru sudah dininabowkan dengan laman-laman tersebut. Materinya sudah ada, sudah siap, tinggal menyampaikan. Padahal itu barangkali tidak sesuai dengan silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Kemudian ini alasan yang berikutnya adalah guru akan menjadi lebih pasif dalam mengajar. Karena materi sudah disiapkan, otomatis apa yang disampaikan itu tidak dari hatinya, tetapi apa yang disampaikan seakan terpaksa dikarenakan sudah ada media yang sudah ditawarkan atau yang sudah ada tersebut. Ini menurut saya. Jadi Bapak Ibu nanti boleh berbeda dengan pendapat saya, tetapi barangkali pendapat saya ini perlu juga dipertimbangkan untuk pengembangan, yaitu media pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan nanti saat pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang berikutnya, untuk solusi yang kami tawarkan, yaitu satu, guru didorong untuk mengkreasikan media pembelajarannya sendiri sesuai dengan tingkat kebutuhan satuan pendidikan masing-masing. Yang kedua, guru difasilitasi untuk pengembangan diri dalam bidang TIK agar guru itu bisa sebebas-bebasnya, bisa merdeka di dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, sebagaimana yaitu moto yang telah disampaikan bahwa kita merdeka belajar. Merdeka belajar artinya bebas berkreasi sesuai dengan kreasi guru masing-masing, agar nanti apa yang disampaikan benar-benar disiapkan oleh guru, benar-benar dari hati, sehingga apa yang disampaikan itu bisa tersampaikan secara maksimal kepada anak didiknya. Baik, yang berikutnya di sini contoh konkret untuk media pembelajaran yang bisa kita kreasikan sebagai seorang guru, yaitu mengenai media. Tadi ada dua, yaitu media daring dan media luring. Adapun media daring yang kami tawarkan secara konkret adalah seperti ini. Ada media pembelajaran video conference dengan siswa secara berkala. Kami sampaikan video conference dengan siswa secara berkala. Ini adalah satu hal yang barangkali bermanfaat kepada guru dan sekaligus anak didik. Satu hal yang tidak bisa kita dapatkan dari pembelajaran jarak jauh selain model video conference ini, apa yang ada di dalam video conference ini, yaitu adanya interaksi secara langsung walaupun sifatnya jarak jauh. Dan ini memberikan efek tersendiri kepada guru maupun kepada murid. Karena barangkali sudah lama tidak bertemu, secara psikologis ketika bertemu walaupun hanya dengan lewat
jarak jauh lewat video conference seperti ini secara psikologis dari anak, dari guru pun akan menjadi lebih bersemangat kembali di dalam belajar dibandingkan dengan hanya model misalnya offline ataupun model penugasan ataupun model yaitu LMS seperti itu. Jadi usulan ataupun yang bisa dikreasikan oleh guru yang pertama adalah mengembangkan model pembelajaran video conference secara berkala. Kenapa kita sampaikan secara berkala? Agar nanti siswa tidak merasa keberatan dengan adanya pembelajaran model video conference ini. Yang dikeluhkan oleh para siswa itu adalah yaitu tidak mempunyai biaya untuk membeli paket, tidak mempunyai sinyal dan sebagainya. Nah, ini salah satunya video conference ini kita sampaikan mungkin secara berkala agar nanti bisa menjembatani antara pertemuan guru dan siswa dan juga terkait dengan kendala teknis tadi terkait dengan biaya ataupun sarana prasarana yang dimiliki oleh siswa. Jadi kita sampaikan secara berkala. Adapun video conference-nya yang bisa kita gunakan, bisa menggunakan Webex, bisa menggunakan MS Teams, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan free conference call. Dalam hal ini kesemuanya ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Beda. Bisa kita memilih salah satu di antara beberapa aplikasi video conference tersebut. Jadi di sini bisa memilih, guru bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang berikutnya, media daring yang bisa kita lakukan adalah membuat video pembelajaran yang dibuat oleh guru yang bersangkutan tentunya dengan materi ajar yang sesuai dengan silabus, yang kemudian video pembelajaran tersebut bisa kita linkkan ke YouTube, ke IG atau Instagram ataupun Facebook dan lain sebagainya. Ini dikandung maksud agar guru juga melek dengan teknologi. Jadi kalau di dalam pepatah bahasa Arab itu disampaikan, didiklah siswa, didiklah anak didikmu itu sesuai dengan zamannya. Barangkali zaman sekarang adalah zaman digital, maka mau tidak mau sebagai seorang guru harus mampu untuk berkreasi, mampu untuk yaitu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, jangan sampai ketinggalan apa yang berkembang di kalangan anak muda, di kalangan para siswa. Jangan sampai kita ketinggalan. Misalnya YouTube ini menjadi sebuah media wajib kayaknya yang harus dipunyai oleh seorang guru, karena hampir rata-rata mayoritas dalam sebuah penelitian itu media sosial yang terfavorit, media sosial yang banyak penggunanya itu adalah di YouTube. Mengapa? Di sini kita tidak mencoba untuk memilih media sosial YouTube ini untuk pembelajaran. Kenapa? Maka ini solusinya seperti itu. Sebagai seorang guru harus mampu berkreasi untuk membuat video pembelajaran, kemudian dilingkan, diunggah ke YouTube ataupun ke Instagram ataupun ke Facebook dan lain sebagainya. Ini contoh konkret media pembelajaran yang mungkin bisa dikreasikan oleh guru. Jadi tidak harus menggunakan portal ataupun laman yang telah disiapkan oleh pemerintah.
warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Menteri Dasar Pemeliharaan Chassis dan Sistem Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan. Adapun materi akan kami batasi terkait dengan transmisi manual, yaitu tentang komponen-komponen utama yang ada pada transmisi manual. Nah, itu salah satu contohnya, yaitu mengenai video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa mengkreasi sendiri-sendiri sesuai dengan silabus, sesuai dengan kondisi siswa, sesuai dengan yaitu materi yang ada pada saat itu atau pada bulan tersebut. Jadi bisa lebih maksimal nanti untuk penyampaian kepada siswa. Yang berikutnya, untuk contoh konkret media pembelajaran yang bisa dikreasikan oleh guru untuk media yang luar jaringan, banyak sekali menurut saya. Hanya di sini ada kita sampaikan beberapa poin, beberapa contoh. Ya. Dan hal ini kembali lagi kepada kreativitas dari guru masing-masing. Dan mungkin bisa jadi nanti Bapak Ibu guru tidak harus membuat sendiri, tetapi bisa membentuk sebuah komunitas semacam MGMP, Majelis Guru berkumpul dalam sebuah komunitas yang sama-sama mapelnya, sama-sama jenjangnya begitu, bisa membuat, masing-masing bisa membuat media pembelajaran yang kreatif, kemudian nanti bisa bertukar ataupun bisa bertugas sesuai dengan KD ataupun KI, KD-nya masing-masing. Itu bisa juga. Nah, di sini menurut saya banyak media yang bisa digunakan oleh guru yang sifatnya adalah hasil kreativitas guru masing-masing dan bukan merupakan produk yang ditawarkan tadi. Contohnya, misalnya video pembelajaran. Tadi sudah kita sampaikan, video pembelajaran itu bisa sifatnya adalah daring, bisa juga sifatnya adalah luring. Kalau daring, tadi yang kita unggah ke YouTube, ke Instagram, ke Facebook, dan lain sebagainya. Ataupun video pembelajaran yang sifatnya luring, luar jaringan, yaitu video pembelajaran yang kita buat dengan aplikasi edit video kita. Sekarang sudah banyak ditawarkan aplikasi edit video, mulai dari yang di laptop maupun yang di HP, itu sudah lengkap sekali. Bapak Ibu bisa memilih edit video yang Bapak Ibu familiar dan suka di sana. Nah, untuk video pembelajaran ini bisa juga luring, yaitu luar jaringan offline. Jadi hasil video pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu nanti bisa diberikan kepada siswa secara langsung, yaitu lewat mungkin mengunduh di Google Drive atau bisa lewat Telegram atau bisa kalau kecil bisa lewat WA masing-masing atau grup WA grup anak. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah media pembelajaran interaktif. Di sini banyak sekali media pembelajaran interaktif yang bisa kita gunakan. Bahkan PowerPoint pun juga bisa kita gunakan untuk media pembelajaran interaktif. Tetapi dalam hal ini yang sudah saya buat, yang sudah saya praktekkan adalah media pembelajaran yang yaitu aplikasi Smart App Creator, ya, aplikasi SAC yang nantinya bisa diinstal di HP anak secara offline. Ya, sekali lagi nanti aplikasi yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru di SAC itu bisa diinstal ke HP anak, yaitu caranya bisa dilingkan ke Google Drive ataupun dikirim ke WA maupun dikirim lewat Telegram grup anak.
Kemudian yang berikutnya adalah e-modul yang menarik dan interaktif. Jenis e-modul di sini yang bisa kita yang bisa kita gunakan banyak sekali jenis e-modulnya. Untuk di sini e-modul ini bisa sifatnya adalah daring, bisa sifatnya luring. Kalau yang sifatnya luring itu e-modul yang semacam ini yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru, semacam PDF begitu. Tapi yang lebih interaktif sebenarnya adalah e-modul yang sifatnya daring. Jadi semacam e-book creator itu lebih bagus. Contohnya seperti ini. Kalau yang model pembelajaran dalam jaringan itu contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh e-modul buku yang modelnya adalah elektronik yang bisa kita berikan kepada siswa. Untuk mengakses ini memang menggunakan internet, tapi bisa juga offline, bisa juga menggunakan luring ketika kita nanti anak-anak disuruh untuk mendownload. Tapi untuk yang lebih bagus itu ketika dalam jaringan seperti ini contohnya ya. Grafik seperti ini. Nah, seperti ini untuk modelnya seperti ini. Nanti di dalam modul tersebut juga bisa kita isikan, ini misalnya materinya mulai di sini. Juga kita bisa isikan untuk video pembelajarannya, ataupun nanti bisa kita isikan juga yaitu terkait dengan soal-soal, bisa kita masukkan ke sini modulnya. Kemudian yang berikutnya adalah komik digital. Komik digital di sini Bapak Ibu nanti bisa mengkreasikan RPP untuk pembelajaran jarak jauhnya menggunakan yaitu jenis komik. Kemudian yang berikutnya adalah animasi 3D sederhana dengan Plotagon. Ini bisa kita gunakan untuk menstimulus para siswa. Jadi siswa sebelum sebelum pembelajaran barangkali perlu adanya refreshing terlebih dahulu, perlu adanya ice breaking terlebih dahulu. Mungkin bisa disampaikan ice breakingnya di depan atau di awal melalui grup WA maupun grup Telegram anak. Jadi anak biar refreshing melihat dulu ice breaking terlebih dahulu menggunakan Plotagon di sini. Atau mungkin Plotagon juga bisa kita gunakan untuk sumber belajar anak. Jadi materi bisa kita buat dengan cerita di animasi tersebut dan lain sebagainya. Intinya Bapak Ibu, yang kita sampaikan di sini adalah media pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan, usahakan adalah hasil kreasi dari guru, baik itu secara individu maupun secara komunitas. Agar apa? Agar media pembelajaran yang digunakan itu bisa kita dalami dan bisa kita jiwai, sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar kita itu tahu dan yang kita sampaikan nanti biar bisa maksimal kepada anak didik kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan untuk sekedar mengkritisi surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pembelajaran jarak jauh dari rumah. Mudah-mudahan masukan ataupun solusi
yang kami berikan bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru, untuk RPP PJJ, RPP pembelajaran jarak jauh. Tunggu tanggal mainnya, insya Allah akan kami coba untuk contohkan, yaitu RPP pembelajaran jarak jauh itu modelnya yang seperti apa. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karen, kok melamun aja sih? Ada yang dipikirin? Pak Waho, kaget saya. Ya nih Pak, saya lagi mikirin peserta Dikdar itu belum semuanya melakukan uji coba FCC. Aduh, pusing saya Pak. Ada solusi nggak Pak? Walah bu, gitu aja kok repot. Kayak gitu, jangan dipikirin. Tapi action bu, action. Lah iya Pak, action udah, apalagi oyak-oyak sudah Pak. Tapi aku ora digagas. Aku kudu piye Pak? Sakitnya tuh di sini loh Pak. Oh alah bu, aku tahu penderitaanmu seperti itu. Memang yang namanya instruktur ya harus begitu, harus sabar, harus legowo, harus panjang ususe. Kalau pesertanya nggak mau, ya jangan dipaksa, gitu aja kok repot. Olang, jangan terlalu banyak dipikirin. Action wae, ya toh? Sebagai instruktur, kita hanya bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Nek hasilnya piye-piye, kita serahkan saja sama Gusti Allah. Ya toh? Ya toh? Betul enggak Pak Waho? Mak jelep hatiku, mantap jiwa.